wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Unsia. Hari ini kita ada kegiatan yang namanya LOCT. Tahu LOCT? Library Orientation Class and Tour. Ya. Nah, nama saya Charlie Siana Rosita. Saya dibantu oleh kakak duta baca, namanya Kak Aisyah hari ini. Nah, nanti Kak Aisyah akan membawa adik-adik berselancar di perpustakaan Unsia secara virtual ya. Kita lihat perpustakaan seperti apa. Tadi udah lihat kan perpustakaan Unsia profilnya? Keren? Keren, Bu. Ya, perpustakaan Unsia seperti perpustakaan luar negeri gitu kan kelihatannya ya. Nah, perpustakaan Unsia saat ini ya sedang pandemi, jadi agak sepi ya adik-adik. Tapi keadaan normalnya seperti yang adik lihat tadi yang ada di profil kita, mulai dari masuk perpustakaan, kemudian lihat suasana perpustakaan seperti apa, itu nanti bisa kita lihat secara live itu ya, akan dipandu oleh kakak duta baca kita, namanya Kak Aisyah. Nah, sebelum nanti kita berselancar ke perpustakaan melihat perpustakaan secara virtual, saya sebagai pemateri akan menyampaikan sedikit teori ya. Teori artinya memperkenalkan perpustakaan Unsia, kontennya, kemudian peraturannya, kemudian lainnya seperti apa. Kita akan share di sini ya. Kita selama lebih kurang 2 jam ya, sampai jam 12 kita berada tetap stay di sini untuk melakukan memberikan materi secara daring ke adik-adik semua. Saya harapkan semuanya aktif ya. Nanti boleh bertanya pada saat nanti sesi terakhir nanti materi saya boleh bertanya, dan juga nanti pada saat tour juga dapat live langsung bertanya kepada Kak Aisyah nanti pada saat Kak Aisyah membawa kita berselancar di perpustakaan melalui virtual ya. Nanti bisa langsung tanya. Ini apa sih? Ini seperti apa ya? Ini seperti apa? Ini apa namanya? Silakan bertanya di situ, bisa langsung live. Oke? Stay, siap? Baik, kita akan mulai. Siap. Buka materi ya. Buka materi dulu deh. Tadi materinya ditutup masih subscribe. Nanti share juga nggak di sini. Materinya di masa. Mana materinya? Bisa kelas. Oke, baik. Sampai berjumpa lagi adik-adik. Nah, ini materi kita hari ini tentang kelas orientasi kelas and tour tentang perpustakaan ya, singkat dengan namanya LOCT. Nah, untuk tahun 2012 ini berbeda dengan kegiatan kita di tahun-tahun sebelumnya karena pandemi ya terpaksa kita lakukan ini secara daring ya. Sebenarnya sih lebih enak kita langsung live ya, datang ke perpustakaan, kemudian kita nanti melihat perpustakaan seperti apa, kemudian kita praktekkan seperti apa cara check-in masuk perpustakaan. Nah, tapi karena ini kondisi kita dalam masih pandemi seperti ini, ya mau nggak mau ya kita harus membuatnya secara daring. Jadi diharapkan adik-adik semua fokus ya bagaimana nanti melihat perpustakaan Unsia secara virtual seperti ini. Nanti yang di Banda Aceh ya bisa datang ke perpustakaan pada saat nanti setelah mau book setelah tangan ini nanti boleh
lakukan booking book melalui aplikasi, kemudian datang perpustakaan, melihat langsung seperti apa sih yang digambarkan yang saya lihat pada saat orientasi kemarin, pada saat orientasi tadi saya melihat keadaan yang sebenarnya. Boleh datang yang ada di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar untuk datang ke perpustakaan. Ya, tapi tetap melakukan protokol kesehatan ya, tetap pakai masker, yang nggak pakai masker nggak boleh masuk nanti karena tetap ada peraturan dari kita perpustakaan. Oke, nah ini ada materi kita. Ya, sejarah perpustakaan. Nah, sejarah perpustakaan ini ya, perpustakaan itu lahir tahun 1970. Ada yang lahir belum ya? Belum ya. Nah, ini usianya sekarang katakanlah nih 1970, udah berapa tahun ini? Udah nyaris ke umur 50 tahun perpustakaan Indonesia sekarang. Nah, pada saat itu perpustakaan masih perpustakaan kecil, itu berada di Fakultas Ekonomi, ya, perpustakaan yang kecil hanya sebatas ruang baca saja. Kemudian lama-kelamaan berkembang, kemudian pada tahun 90 statusnya udah berstatus menjadi UPT perpustakaan. Nah, kemudian pada tahun 94 perpustakaan karena dia berkembang terus ya, teknologi juga berkembang terus, perpustakaan dibuat perpustakaan baru, itu letaknya di tengah-tengah kampus adik-adik. Tengah kampus, bayangkan dulu tengah kampus seperti apa ya. Itu letaknya strategis memang. Dia kalau yang udah pernah ke kampus melihat Darussalam itu kalau tahu Masjid Jami ya, Masjid Jami, kemudian tahu lapangan Tugu, nah tahu gedung AAC, nah dia tengah-tengah itu. Dia dikelilingi oleh gedung-gedung yang sering adik-adik lewati. Nah, tepat di samping gedung Biro Rektor KPA Unsia. Nah, 1994 gedung itu diresmikan, kemudian perpustakaan berpindah dari perpustakaan yang dulu perpustakaan gedung kecil dari ekonomi, pindah ke gedung perpustakaan yang lebih besar kembali, besar lagi, kemudian dia terdiri dari 3 lantai adik-adik, 3 lantai. Nah, nanti kita berselancar lagi ya, kita lihat seperti apa ya, penasaran nih dengan perpustakaan Unsia. Next. Oke, nah visi dan misi perpustakaan Unsia. Nah, visinya yaitu sekarang menjadi pusat informasi ilmiah yang menginspirasi, memotivasi pencapaian visi dan misi Universitas Syah Kuala. Nah ini, jadi kalau mau ada mau jadi pusat informasi ilmiah, ya datang ke perpustakaan dia mencari informasi, ya untuk menginspirasi karena banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dapat menginspirasi adik-adik di perpustakaan Unsia. Jadi kita itu tidak monoton, apa saja bisa dilakukan. Sampai ada kegiatan musik dan sebagainya, sampai merajut, silakan perpustakaan Unsia. Tapi sekali lagi, selama pandemi kita dibatasi ya, nggak bisa sampai ke situ. Kemudian ada misinya. Nah, misi apa aja? Menjaga relevansi koleksi perpustakaan dengan kebutuhan perpustakaan. Nah, jadi relevansi koleksi artinya buku-buku itu disesuaikan dengan kebutuhan adik-adik. Ya, kebutuhan selama kuliah. Jadi kebutuhan bukunya dibuat serelevansi mungkin, insya Allah buku-buku yang ada di perpustakaan Indonesia ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkuliahan. Kemudian menciptakan loyalitas pemustaka dengan layanan prima. Nah ini dia. Jadi setiap datang ke perpustakaan memang nanti dapat senyuman dari pustakawannya dia. Nah saat ini emang senyumannya dibalik masker ya karena pandemi. Tapi kalau memang nanti pandeminya udah berlalu seperti lihat di profil tadi, perpustakaan selalu memberikan senyuman kepada adik-adik semua pada saat berkunjung ke perpustakaan Unsia. Kemudian menumbuhkan motivasi dan inspirasi pemustaka untuk berinovasi. Nah tadi berkreativitas dengan fasilitas dan kegiatan dalam bidang literasi informasi. Nah ini banyak kegiatan di sini. Kegiatan-kegiatan nanti mau jadi volunteer di perpustakaan kita sediakan tempatnya, mau menjadi relawan di perpustakaan misalnya mau menjadi duta baca juga ada fasilitasnya ya. Kemudian berikutnya misi berikutnya mengembangkan depositasi lokal konten yang open access. Nah nanti adik-adik juga dapat mengakses koleksi-koleksi kita yang secara full text itu nanti ada koleksi OER namanya. Itu koleksi open access. Kemudian mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang bersertifikasi. Nah ini pustakawannya sudah kompeten ya di bidang perpustakaan dalam memberikan pelayanan perpustakaan. Kemudian berikutnya mengembangkan aplikasi teknologi informasi perpustakaan sesuai standar. Nah ini juga jadi perpustakaan Indonesia di sini sudah terakreditasi dan sebagainya. Kemudian mengembangkan tata kelola manajemen perpustakaan sesuai dengan standar, menjadi kerjasama dengan institusi dan pengembangan layanan dan operasional perpustakaan, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam bidang literasi informasi. Nah ini juga ada kegiatan-kegiatan yang
yang dapat nanti dilihat, disaksikan apa saja sih perpustakaan manusia selama ini untuk menjalankan visi dan misinya. Oke, next. Nah, ini ada akreditasi dan sertifikasi perpustakaan manusia sudah terakreditasi 2 kali, kategori A. Nah, jadi adik-adik beruntung nih dapat kuliah di perpustakaan, dapat kuliah di Unsia ya. Nah, kalian ini adalah orang-orang pilihan yang artinya yang sudah lulus di perpustakaan, lulus di Unsia, dan kemudian kuliah di Unsia, kemudian dapat menggunakan fasilitas perpustakaan yang sekarang ini sudah terakreditasi dan tersertifikasi. Nah, akreditasi perpustakaan itu udah 2 kali A, deh. Udah 2 kali A, standarnya dapat A. Jadi universitas kita juga udah akreditasi A, ya. Kemudian perpustakaan Indonesia juga selain dari terakreditasi juga sudah tersertifikasi. Nah, ini ya banyak nih sertifikatnya nih. Dari tahun 2012, kemudian 2015 kita juga tercertified, 2016, 2018, kemudian 2018 tercertified lagi, kemudian 2019 berikutnya kita dapat award. Nah, award ini adalah penghargaan yang diberikan oleh Badan Standar Nasional, yaitu untuk perpustakaan Indonesia, SNI Award namanya. Jadi kita dapat tingkat juara 3 ya, perunggu. Nah, itu penghargaan seperti ini yang jarang ada di perpustakaan lain ini. Jadi perpustakaan kita adalah more than just a library. Ya, jadi makanya beda-beda dengan perpustakaan lain dulu kita nih. Ya, next. Nah, tempat belajar yang nyaman. Nah, ini dia. Nah, perpustakaan Indonesia memang berbeda dengan perpustakaan sekolah pada masa ada di sekolah kuliah sekolah dulu, di sekolah SMA. Nah, di sini perpustakaannya luas ya, kemudian tempatnya santai, orangnya rame, tapi tetap tenang perpustakaannya. Nanti ada suasana yang bisa membuat suasana bising-bising juga ada. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang lakukan seperti tadi ada kegiatan musik dan sebagainya, itu ada hari tertentu yang memang dibuat kita untuk relax and easy. Nah, ini suasana yang di perpustakaan, apa saja fasilitasnya, tersedianya meja baca yang banyak seperti ini. Nah, meja bacanya itu ada kursi-kursi santai warna kuning kan, kelihatan tuh. Kemudian ada juga ruang baca yang bervariasi, tempat diskusi ada, tempat movie ada, buku yang tertata rapi hingga kapasitas wifi yang sangat kencang. Ini makanya nanti adik-adik jika nanti pandemi berlalu ya, mudah-mudahan cepat berlalu, dapat berkunjung perpustakaan, dapat nikmati layanan kami seperti wifi yang kencang di sini, luar biasa, bisa santai, ruangannya ber-AC, bisa enjoy deh di perpustakaan Indonesia. Nah, beragam buku. Nah, buku-buku di sini memang banyak ragamnya ya, tidak hanya buku-buku untuk buku perkuliahan, tapi juga ada buku-buku referensi lainnya seperti untuk novel misalnya. Karena fungsi perpustakaan ini fungsinya juga ada fungsi rekreasi, jadi boleh fungsi pendidikan, fungsi penelitian, pengabdian pada masyarakat, juga ada fungsi rekreasi. Makanya disediakan ada nanti ada buku novel yang dapat dipinjam ya. Nanti adik-adik yang wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, misalnya mau perlu buku novel yang mau dipinjam, bisa di booking ya, bisa dipinjam. Ya, nanti kita lihat seperti apa caranya. Cara booking bukunya. Nah, ini banyak buku-buku novel loh, buku novel Islami yang bisa adik-adik pinjam bawa pulang. Jadi maksimal pinjamnya bisa 7 loh. Cuma booking boleh 2 dulu, tapi nanti lama hari ini 2, besok 2, jadi maksimalnya bisa 7 masa peminjaman bukunya. Selain dari novel ada majalah juga, ada koran dan sebagainya. Oke. Nah, ada namanya Libri Cafe. Nah, ini juga perpustakaan modern jazz library, beda dengan perpustakaan-perpustakaan lainnya. Biasanya kan perpustakaan kan nggak boleh makan ya. Nah, di sini perpustakaan sini boleh makan, juga ada boleh minum, ada kafe disediakan ya. Nah, kafe ini di mana letaknya? Masuk perpustakaan ya, sebelah kanan, kemudian tersedia adanya kafe di situ. Seperti di profil tadi kan kita juga ada kafe ya. Ada kafe, sediakan Libri Cafe di situ, kemudian bisa santai di situ, bisa langsung baca buku, ada wifi-nya juga lumayan kencang loh di kafe perpustakaan. Nah, perpustakaan ini berbeda dengan perpustakaan sekolah kan ya, nggak ada kafe kan di dalam perpustakaannya. Nah, ini perpustakaan Indonesia memang menyediakan itu, karena apa? Karena perpustakaan Indonesia sekarang saingan loh dengan kafe warung kopi di luar. Jadi warung kopinya di luar rame orang, perpustakaan juga harus rame. Perpustakaan di warung kopi kencang wifi-nya, perpustakaan juga nggak mau kalah dengan warung kopi yang ada di Banda Aceh. Jadi
kita sediakan kafe supaya apa? Supaya mahasiswa Unsia itu yang belajar di perpustakaan Unsia itu betah karena lengkap dengan segala macam fasilitas yang ada di perpustakaan. Nah, layanan ekstra. Nah, perpustakaan Unsia juga beda nih layanannya nih. Buka dari jam 8.45 sampai dengan jam 23 malam loh. Nah, malam. Nah, ini kalau normal ya, sekali lagi kalau normal. Jadi pertanyaan, Bu, kalau bisa sampai malam kan pandemi. Nah, ini layanan selama kita pandemi nggak sampai segitu layanannya. Ini layanan normal ya saya sampaikan. Jadi tanggal 20 sampai jam 23 WIB jam 11 malam perpustakaan masih buka. Nah, kemudian juga ada layanan weekend. Nah, selain dari layanan Senin sampai dengan Jumat, kemudian perpustakaan ini juga buka Sabtu dan Minggu. Nah, kalau untuk layanan weekendnya, jadi mulai dari jam malam jam 17 sampai dengan 23. Nah, kalau untuk hari Sabtu kita buka dari jam 8.30 sampai dengan jam 18.30, jam setengah 7. Nah, kalau untuk hari Minggu ya bagi adik nanti yang nggak tahu kemana kalau hari Minggu ya maunya ngadem di perpus ya silakan datang untuk dari jam 2 sampai dengan jam 18.30. Jadi kalau hari Minggu nggak kemana-mana ya mau ke perpustakaan kita masih buka loh ya. Cuman nggak sampai jam malam bukanya karena hari weekend itu kita buka sampai jam sore aja sampai jam setengah 7 ya. Oke. Nah, ini ada kegiatan lagi namanya Unsia Library Festa. Ini kegiatan tahunan perpustakaan ya yang kita lakukan. Di sini ada kegiatannya apa saja? Ada kegiatan pemilihan duta baca, ada kegiatan lomba-lomba ya, termasuk lomba penulisan blog, pembuatan video profil dan segala macam aneka lomba ada di kegiatan namanya Unsia Library Festa. Nah, puncaknya adalah pemilihan duta baca. Pada saat malam puncak dinobatkan siapa sih duta baca Unsia pada tahun 2020 gitu ya. Nah, ini pada saat ini kita masih menggunakan duta baca 2019 karena pandemi ya, pada saat kemarin pandemi saat penobatan udah nggak boleh lagi ada kegiatan apapun. Makanya untuk kegiatan duta baca 2020 kita alihkan ke tahun 2021. Insya Allah mudah-mudahan pandeminya berlalu. Ya. Nah, kebaca ini udah 4 periode lah sekarang. Ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2019 kita berjalan. Nah, kemudian ada kegiatan namanya Student Library Assistant. Nah, ini adik-adik boleh mendaftar nanti ya untuk jadi Student Library Assistant. Nah, ini juga dibuka pada saat akhir tahun biasanya. Nah, ini kan ini udah mulai akhir tahun ya, tahun 2019 sudah masuk akhir tahun. Biasanya kita udah melakukan pemilihan Student Library Assistant ini untuk yang mau bekerja di perpustakaan secara part time ya. Nah, karena kondisi juga pada saat ini sedang pandemi kita tidak lakukan itu. Kita masih menggunakan ya yang lama ya, mahasiswa yang lama. Nah, ini tiap tahun kita buka nih. Nanti ke depan insya Allah 2021 ya bagi yang berminat silakan boleh daftar untuk menjadi student library assistant di perpustakaan. Apa sih kerjanya di perpustakaan Unsia? Mulai dari check-in. Nah, ini dia. Nah, nanti mahasiswa boleh bekerja di perpustakaan. Loh, ini memang volunteer ya, tapi lumayan juga sih dapat honor juga dikit gitu. Ya. Untuk nambah wawasan ya, nambah uang jajan, bisa nih jadi asisten library di perpustakaan. Mulai dari check-in nih, nanti ada petugas check-in di depan ya, membantu pelayanan perpustakaan. Nanti dikasih baju volunteer nih seperti ini. Ada baju warna rompi kuning biru tuh. Nah, rompi kuning biru itu nanti digunakan oleh mahasiswa yang bekerja di perpustakaan ya sebagai student library assistant. Nah, itu salah satunya adalah petugas check-in dan petugas check-out nanti. Jadi setiap masuk perpustakaan harus check-in KTM dulu, kemudian ada petugasnya yang akan jaga di depan setiap harinya. Oke, next berikutnya. Nah, untuk kegiatan studi library assistant berikutnya adalah shelving crew. Nah, keren nih kan? Nah, ini shelving ini dia nanti bekerjanya apa? Dia bekerja dari jam 7 sampai dengan jam 8 setiap harinya adalah menyusun buku-buku di perpustakaan. Jadi ada buku-buku yang sedang dibaca,
kemudian buku yang sudah dikembalikan itu disusun kembali ke rak. Nah, jadi ada petugas dari mahasiswa sendiri yang kita rekrut setiap tahun itu bekerja sebagai volunteer yang namanya Selving Crew. Nah, ini boleh nanti ada di bergabung nih yang berminat yang mau bekerja sebagai Selving Crew di perpustakaan, boleh daftar. Tapi sekali lagi untuk tahun 2021 ya. Nah, saat ini memang kita belum buka rekrutmen barunya. Nah, ini kegiatan di luar nih. Jadi kegiatannya nggak hanya kegiatan di perpustakaan saja susun buku, tapi jika ada kegiatan-kegiatan nanti ada family day untuk kegiatan perpustakaan, mereka juga diundang ya untuk meramaikan kita. Ini kegiatan kegiatan penwork nih di Banda Aceh nih di Bang Padang. Nah, jadi juga ikut bergabung dalam kegiatan yang dibuat oleh perpustakaan. Nah, kemudian berikutnya ada juga student library assistant itu Librisiana. Nah, jadi ada perpustakaan Indonesia ada menerbitkan yang namanya majalah ya. Majalah Librisiana. Ini juga reporternya ini penulisnya adalah kebanyakan dari mahasiswa yang kita rekrut untuk menjadi panitia di sini. Jadi setiap setahun ada 2 kali penerbitan untuk majalah Librisiana. Nah, ini mahasiswa juga nih yang bekerja untuk membantu perpustakaan sebagai tenaga volunteer di perpustakaan. Oke. Kemudian, duta baca. Duta baca ini yang tadi saya katakan bahwa memang setiap tahunnya itu ada kegiatan dari namanya Unsia Library Festa, ada pemilihan duta baca. Duta baca ini nanti yang akan membantu di perpustakaan ya kegiatan-kegiatan misalnya ada kegiatan EOCT seperti ini, kegiatan nanti ada akreditasi, kemudian ada tentang tamu-tamu ya. Nanti duta baca yang akan memperkenalkan perpustakaan didampingi oleh pustakawan. Nah, jadi untuk duta baca ini juga saat ini sudah 4 kali pemilihan ya duta baca. 5 kita udah menjalankan yang kelima ternyata pandemi, jadi kita alihkan untuk tahun 2021 ya. Oke. Nah, kegiatan lainnya tadi ada relax and easy. Nah, tadi perpustakaan usia fungsinya juga berbeda kan, tadi ada sebagai fungsi pendidikan, fungsi pelayanan, pengabdian pada masyarakat, penelitian dan sebagainya. Nah, ini ada juga namanya fungsi rekreasi. Nah, jadi perpustakaan usia menyediakan fasilitas, menyediakan tempat bagi adik-adik yang punya talent. Jadi yang punya bakat, yang punya minat dalam ilmu, dalam musik, dalam seni dan sebagainya dapat disalurkan di perpustakaan dengan cara ya bergabung di UKM seni namanya. Nah, jadi di perpustakaan ada namanya UKM literasi, jadi bisa bergabung di situ nantinya. Kemudian nanti jadi bakatnya itu akan disalurkan melalui kegiatan Relax and Easy. Nah, di perpustakaan Indonesia ini dibuat kegiatannya setiap hari Rabu, itu ya, setiap hari Rabu dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore. 1 jam aja tuh kegiatannya. Itu letaknya di mana ya kegiatannya itu supaya mahasiswa rame yang nonton itu di daerah lantai 1 itu di dekat Library Cafe. Nah, nanti kita lihat ya pada saat tur nanti kakak-kakak duta baca akan memperkenalkan dari mulai masuk perpustakaan, dilihat kafenya, ruang relax and easy-nya, kemudian di situ kita apa saja, nih kita lihat ya. Nah, memang penasaran sih untuk perpustakaan Indonesia saat ini melihat kalau memang secara virtual, mereka langsung datang ya sebenarnya. Tapi karena tadi pandemi juga ya adik-adik, jadi saat ini kita lihat secara virtual dulu. Nah, ini nanti bagi yang minatnya, ada minat vokal nih ya, yang vokal bisa nyanyi di sini, kemudian ada tadi minat sulap, pantun dan sebagainya. Jadi bisa salurkan di perpustakaan Indonesia loh ininya, bakatnya itu. Oke, nah kemudian selain dari itu ada award nih. Jadi setiap kegiatan perpustakaan itu ada hadiahnya. Seperti ini Library Award nih. Jadi ada untuk pengunjung sering datang ke perpustakaan, ya. Kemudian yang banyak pinjam buku. Kemudian untuk dosen yang banyak membawa mahasiswa untuk kelas literasi. Nah, itu ada hadiahnya yang diberikan setahun itu ya, setahun sekali. Nanti diserahkan kapan? Pada saat Unsiah Library Festa, malam puncak
kegiatan Unsia Libre Festa itu akan diberikan hadiah-hadiah untuk mahasiswa tadi yang pengunjungnya sering datang ke perpustakaan, sering ke perpustakaan, sering pinjam buku dan sebagainya. Nah, ini ada hadiahnya loh perpustakaan ya untuk menarik minat membaca tadi ya. Jadi perpustakaan membuat banyak kegiatan yang supaya mahasiswa tertarik ke perpustakaan. Nah, ruang baca keren kan ya? Nampak gambarnya? Nah, ini ruang baca perpustakaan nih. Nah, kursinya nyantai loh tuh. Bisa kursi santai, kemudian bisa bawa laptop, ya. Jadi setiap meja tuh punya kabel coknya itu. Jadi mudah, tinggal duduk, tinggal cok, kemudian konekkan wifi. Nah, bisa santai itu di perpustakaan. Jadi memang rame kan kelihatannya seperti ini, tapi tetap ini ada zona-zona wilayah nih. Kalau untuk yang di luar seperti ini, di ruang umum seperti ini itu tetap harus diam ya, nggak boleh ribut ya, karena memang zona 1 harus tenang. Nanti ada ruangan-ruangan lainnya yang memang kedap suara yang nanti bisa untuk ruangan diskusi. Ya, seperti ini ruang perpustakaan ini loh. Ini kalau tidak masa pandemi nih ya, satu hari perpustakaan dikunjungi sebanyak 2.500 satu hari. Ya, bayangkan perpustakaan kalah tuh mall dengan perpustakaan Unsia. Karena apa? Ya, perpustakaan Unsia buka dari pagi jam 8.45 sampai dengan 11 malam. Nah, ya ramai seperti itu. Karena apa? Tadi fasilitasnya wow gitu loh. Makanya orang senang ke perpustakaan. Ya, mulai dari dia bisa baca buku dengan santai, wifi-nya kencang, kemudian juga buku-buku perpustakaan tersedia dengan banyak dan unik. Jadi orang suka ke perpustakaan, ya. Nah, ini tadi ruang diskusi. Nah, ini bisa santai loh tadi. Tadi kan duduknya kan duduk kita di kursi, kemudian kita pegang laptop segala macam. Nah, ini juga bisa pegang laptop tapi sambil santai sambil kita lesehan gitu loh. Ini ada di ruang diskusi yang nyaman seperti ini. Nah, pengen kan lihat perpustakaan Unsia? Pengen nggak ke perpustakaan Unsia? Yes, harus semangat ya, semangat. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Pengen nih lihat perpustakaan Unsia, yang hanya dari virtual saja, tapi langsung nih pengen lihat, penasaran masalahnya ya. Nah, ini lihat di semua kakak-kakak kita nih yang udah yang semangatnya luar biasa nih ke perpustakaan Unsia, menikmati fasilitas yang ada di perpustakaan Unsia. Oke, next. Nah, ruangan khusus yang seperti ini nih. Jadi, nah lihat tuh santainya, lagi seperti apa? Ada just for boy, just for girl. Jadi ruangannya memang karena kita memang daerah Islam ya adik-adik, jadi tetap kita bedakan ruangan-ruangan yang disediakan ya untuk yang ruangan cewek khusus cewek, yang cowok khusus cowok. Jadi nggak boleh bergabung di situ ya. Nah, seperti ini bisa sampai santai loh nih. Ada yang tiduran seperti itu ya. Nah, kemudian juga kita ada sediakan tempat sepatu loh. Nah, ini juga ada yang salah di sini kelihatannya ya. Sepatunya masih berantakan ya di luar. Nah, sebaiknya nanti kalau udah adik-adik masuk perpustakaan ya, taatilah peraturan-peraturan yang ada di perpustakaan yang disediakan. Misalnya jika masukkan sepatu ke dalam lemari, masukkan ke dalam lemari, jangan seperti ini. Berikan contoh yang baik untuk teman-teman semua. Seperti ini. Oke, next. Nah, kemudian ruang seminar. Nah, ruang seminar juga kita sediakan ya untuk diskusi. Nanti misalnya ada membuat diskusi kelompok ya. Ada tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, harus presentasi misalnya, belajar presentasi segala macam, bisa booking di ruang seminar kita. Jadi apa aja fasilitasnya? Ruang seminar kita ada whiteboard-nya, ada LCD, ada proyektor, kemudian ada wifi. Nah, untuk laptop buat sendiri adik-adik ya. Kita hanya sediakan whiteboard ya, perlu menulis, kemudian ada LCD-nya ya, kemudian wifi kita sediakan. Nah, itu sebelumnya seperti apa sih caranya kita mau pakai ruangan itu? Ya, kita booking dulu karena kita memang ada menyediakan fasilitas yang namanya booking room ya. Di portal aplikasi kita ada tersedia namanya booking room, jadi tinggal klik saja, kemudian pesan ruangannya untuk dipakai kapan gitu, jadi bisa digunakan. Hari ini ya belum kita buka untuk tahun 2020 ini karena memang sedang pandemi ya, oke. Nah, kemudian ada juga namanya ruang baru nih di perpustakaan, ruang movie.
Nah, di sini bisa nonton nih, lihat tuh gambar-gambar orang yang sudah pernah menikmati fasilitas perpustakaan di movie ya, nonton ini ya di ruang namanya Ruang Gantong Multimedia Center. Nah, ruang mini ini yang menampung sebanyak 54 penonton. Nah, ini layarnya bioskop wah nih. Dari gambarnya aja sudah keren kan, apalagi aslinya loh. Nah, ini acara rutin dilakukan seperti apa? Petunjuk acara film bersama dengan pusat bahasa. Jadi pertunjukannya itu kerjasama dengan unit pusat bahasa. Nah, jadi kita kerjasama dengan mereka. Jadi mereka yang buat apa? Mereka yang fasilitasnya, mereka yang hostnya, kan nanti tempatnya ada di perpustakaan Unsia. Nah, jadi setiap event-event tertentu, misalnya film Islami itu pada saat bulan Ramadan diputar, ya. Kemudian nanti misalnya hari kemerdekaan, ya nanti diputar film hari kemerdekaan dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan tema. Jadi sini kan nontonnya gratis loh, nggak bayar. Perpustakaan Unsia. Kapan lagi nih nonton gratis? Kalau di perpustakaan Unsia, ya. Oke, next. Nah, jam layanan perpustakaan, jam normal ya. Untuk jam normalnya, seperti ini ya, kita buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat itu pukul 8.45 sampai dengan 23. Ini tadi nih yang normalnya ya, adik-adik ya. Perpustakaan Unsia buka sampai malam tuh, sampai jam 11 malam. Kemudian tadi Sabtu dan Minggu weekend sama ke depan tadi saya ceritakan tadi adalah dari jam 8.45 sampai jam 8.30, jam setengah 7. Kemudian hari Minggu jam 14 mulai buka lagi sampai jam 18.30. Nah, selama pandemi kita tidak ada buka Sabtu Minggu ya, cuma kita buka Senin sampai Jumat saja untuk layanan secara daring juga kita buka sampai 8.45 sampai dengan pukul 16.30 ya. Jadi kita pangkas jamnya karena memang keadaan kita sekarang memang dibatasi untuk physical distancing dan social distancing. Perpustakaan memang ikut juga imbasnya ya karena pandemi tadi. Okay. Nah, nanti ini kalau masuk perpustakaan nih, kira-kira nanti yang dari wilayah Banda Aceh dan sekitarnya mau ke perpustakaan Unsia, silakan datang, tapi hanya untuk booking book ya. Buku yang di booking, kemudian diambil bukunya datang ke perpustakaan Unsia. Gitu. Nah, cara seperti apa? Tetap melakukannya sama, ada protokol kesehatan, pakai masker, kemudian jangan lupa bawa apa namanya, ya kalau misalnya normalnya ya bawa KTM ya, wajib itu pakai KTM. Nah, mahasiswa baru sekarang kan belum ada KTM ya, belum ada KTM, jadi nanti tinggal sebutkan aja NIM-nya, nomor pokok ya, nomor induk pokok mahasiswa ya. Jadi MPM ya, MPM, sebutkan MPM-nya saja. Kemudian nanti petugas akan mengetik di layar. Kemudian silakan masuk. Nah, kalau normalnya ya seperti ini, check in, silakan lakukan sendiri pakai pakai KTM. Kemudian biasanya ada pemeriksaan barang ya, barang bawaan. Nah, ini ada petugas di depan. Jadi karena buku boleh masuk, karena tas boleh masuk ke perpustakaan, ke dalam gedung perpustakaan. Jadi ada namanya pemeriksaan barang bawaan. Jadi tas adik-adik itu diperiksa ya untuk dicek apa sih yang dibawa nih, kan kalau sembarangan dibawa ke dalam perpustakaan ya, kan ada peraturan-peraturan yang ditaati. Memang karena udah boleh masukin tas, jadi nggak semua barang yang boleh dimasukkan ke perpustakaan. Kemudian pada saat keluar juga kita ada namanya pemeriksaan check out tas ya, barang yang dibawa keluar apa saja seperti itu. Kemudian next. Nah, counter check in, nah ini dia. Jika nanti sudah ada KTM ya, seperti ini contoh KTM-nya nih, contohnya di layar nih yang muncul seperti ini. Nah, pada saat ini kan memang belum ada KTM yang terprint out ya, masih nomornya saja. Nanti pun kalau ada dalam kartu sementara juga bisa, nanti juga itu bisa digunakan untuk kartu perpustakaan. Nah, perpustakaan tidak lagi mencetak kartu khusus ya adik-adik untuk jadi anggota. Jadi perpustakaan hanya caranya hanya registrasi. Jadi nanti di US Mobile, kemudian masuk perpustakaan pakai apa Bu? Pakai KTM saja. Jadi
KTM itu sudah merupakan kartu anggota perpustakaan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika nanti masuk perpustakaan, ya prosedurnya seperti apa? Pertama, pemustaka wajib check in. Nah, itu wajib ya. Gitu masuk ke tadi ada gambarnya tadi kelihatan adalah check in dulu, klik dulu di check in kartunya, kemudian silakan masuk. Kemudian ini kartu KTM ini tidak boleh ditransfer kepada siapapun. Ya, kartunya milik sendiri, jadi milik kita. Jadi ada peraturannya, jika ketahuan kartu ini ditransfer kepada orang lain, artinya walaupun kepada adik sendiri yang sama-sama usia juga nggak boleh. Itu ada nanti jika nanti ketahuan, dia ketangkap, dia akan di blacklist menjadi anggota perpus. Hati-hati. Jadi ada syaratannya nih. Ya, KTM hanya untuk sendiri, tidak boleh ditransfer pada siapapun. Ya, sama unsia juga nggak boleh, apalagi kepada universitas lainnya. Ya, nah ini jadi bagi pemustaka non unsia harus membuat tiket masuk pembayaran menggunakan mesin edisi. Nah, gimana Bu untuk mahasiswa UIN yang pengen masuk perpus Bu, seperti apa? Kan nggak ada KTM-nya. Ya, kita memperlakukan yang namanya tiket masuk. Ya, karena kan dia kan di luar unsia nih. Nah, jadi yang mahasiswa luar unsia masuk perpustakaan itu ada tiket masuknya, ya. Berapa Bu harga tiketnya? Itu tiketnya sebesar Rp5.000 bayarnya. Ya, bayar menggunakan mesin edisi. Ya, dipotong melalui mesin edisi seperti itu. Nah, dia masuk dari pagi dari jam 8.45 sampai dengan jam 23, sampai jam 11 malam. Itu berlaku 1 hari 1 tiket. Kemudian besok masuk lagi kita mau beli tiket lagi, ya. Kemudian bagi pemustaka non usia diperbolehkan menjadi anggota perpus dengan syarat ketentuan berlaku. Nah, ini kabar gembira juga nih untuk yang non unsia. Jadi non unsia bisa jadi member, bisa jadi anggota di perpustakaan. Jadi ada persyaratan yang memang harus dipenuhi pada saat mereka mau menjadi anggota perpustakaan. Nanti caranya ya hubungi petugas sirkulasi seperti itu ya. Oke, next. Nah, counter check in check out. Nah, depan tadi. Nah, karena tadi perpustakaan boleh masukin tas ke dalam gedung perpustakaan, jadi ada namanya pemeriksaan barang atau pemeriksaan tas. Pertama, pemustaka wajib antri. Nah, ini memang kalau tidak pandemi ya, perpustakaan ini memang ramai dikunjungi nih. Makanya kita buat wajib antri. Jadi ke depan satu-satu dibuka tasnya, diperiksa oleh petugas seperti itu, kemudian dipersilakan masuk. Ya. Kemudian pemustaka harus memperlihatkan semua buku cetak yang dibawa masuk kepada petugas. Nah, wajib itu ya. Jadi jika nanti masuk perpustakaan, ada buku cetak yang dibawa ya, itu harus dikeluarkan dari tas, kemudian diperlihatkan kepada petugas, Pak, ini buku cetaknya Pak. Nah, nanti petugas kemudian memfilter buku yang boleh dibawa masuk, buku apa saja, hanya bisa adalah buku catatan, boleh. Kemudian diktat kuliah, silakan masuk. Kemudian buku cetak milik sendiri, silakan masuk. Nah, jika seperti apa Bu? Jika kami ada buku yang sudah kami pinjam, buku milik perpustakaan, nah itu bukunya harus dikembalikan dulu, ya. Kemudian perlu lagi nanti pada saat pulang, kemudian pinjam kembali. Nah, untuk apa? Kok seperti ini Bu, kenapa ya kalau harus kembalikan dulu? Iya, karena apa? Karena nanti jika tertinggal di perpustakaan, bukunya sedang dalam peminjaman, kemudian ya lupa, pulang terus, bukunya sudah disusun kerak kembali oleh petugas, kemudian lupa buku yang mana yang dipinjam. Nah, jadinya bukunya sudah tersimpan, kita nggak tahu lagi yang mana, bahkan lupa misalnya. Nah, itu masa peminjaman terus bertambah, kemudian denda. Bukan lupa, denda terus bertambah. Nah, jadi itu risiko ya, makanya disarankan sebaiknya jika buku yang udah dipinjam, kemudian mau pengen baca lagi di perpus, kembalikan dulu, kemudian pas saat pulang pinjam kembali. Oke? Nah, kemudian ini ada counter check-in makanan yang boleh dibawa masuk. Nah, jadi ada yang boleh, ada yang tidak, ya. Apa sih makanan yang boleh dibawa masuk? Sepertinya
makan makanan yang ringan loh. Ringannya apa? Bukan ditimbang ya, berapa beratnya enggak ya. Jadi makan makanan seperti snack ya, roti ya seperti itu. Kemudian minuman-minuman ringan yang dalam bentuk botol atau kaleng itu yang boleh bawa masuk ke dalam perpustakaan. Nah, semua ini makanannya ada dijual di kafe kita. Nah, jadi kalau mau beli makanannya silakan nanti beli di kafe perpustakaan. Nah, itu sediakan memang udah makan makanan yang memang boleh dibawa masuk. Jadi kalau beli yang di luar tuh belum tentu boleh dibawa masuk perpustakaan. Kenapa? Tadi memang kemasannya mungkin belum higienis ya, belum tertutup. Jadi bisa jadi tumpah dan sebagainya. Nah, kemudian makanan tidak boleh masuk seperti ini, makanan yang berbau atau beraroma tajam. Misalnya pagi-pagi nih beli nasi mau makan di perpustakaan itu nggak boleh ya. Beli nasi, kemudian siang misalnya lapar nih, beli nasi di luar masuk perpustakaan makan nasi padang beraroma tajam, no nggak boleh ya. Nah, jadi kemudian termasuk makan basah, seperti ini misalnya makan berminyak. Nah, ini kan banyak kan dijual di seputaran kampus nih. Biasanya banyak nih dijual nih makanan-makanan berminyak atau makanan basah seperti bakso goreng segala macam, ada KFC segala macam itu tidak boleh dimasuk ke dalam ya. Makanya makan dulu di kantin di luar, kemudian baru nanti masuk perpustakaan. Jadi larang keras untuk membawa makanan yang basah berminyak. Kenapa? Karena perpustakaan full AC. Ya full AC. Jadi aromanya itu bisa membuat pemustaka lainnya itu nggak nyaman dengan bau-bau segala macam yang membuat mereka belajar jadi nggak konsen ya. Nah, seperti itu. Jadi dilarang untuk membawa makanan yang berbau tajam seperti itu. Jadi makanya ada pemeriksaan barang yang nantinya memang kalau ketahuan barangnya akan diambil ataupun silakan makan di luar gedung perpustakaan ya. Berikutnya adalah makan barang berbahaya. Berbahaya seperti ini misalnya seperti apa? Benda tajam, mancis ya. Kemudian ada yang bawa silet segala macam iseng-iseng misalnya. Narkoba segala macam apalagi narkoba. Nah, itu langsung di blacklist dari anggota perpus. Kenapa? Memang itu barang-barang yang memang tidak boleh dibawa ke perpustakaan yang memang berbahaya sangat gitu ya. Nah, juga perpustakaan karena tadi boleh membawa masuk makanan ya, makanan ringan tadi contohnya, tapi perpustakaan tidak menyediakan tong sampah. Jadi perpustakaan adalah bebas dari sampah. Gimana Bu caranya? Sampahnya ini banyak loh Mama sama kami. Nah, silakan sampahnya nanti itu disimpan dulu masuk dalam tas, kemudian setelah keluar gedung perpustakaan bisa dibuang biasanya di parkiran tuh tersedia tong sampah ya, di luar gedung perpustakaan tuh ada tong sampah yang disediakan bagi mahasiswa tadi yang sudah membawa makanan ke perpustakaan ya. Oke. Nah, ini berikutnya adalah counter sirkulasi. Nah, tadi kalau udah booking buku, kemudian kita mau pinjam seperti apa ya Bu? Soalnya perpustakaan kan sekarang sistem peminjamannya mandiri kan. Nah, gitu. Contohnya seperti ini. Jadi peminjaman dan pengembalian buku sudah menerapkan teknologi namanya RFID ya. Sistem peminjaman mandiri namanya Safe Loan Station. Kemudian pengembalian mandiri namanya Safe Return Station. Nah, tadi seperti gambarnya. Nanti mau pinjam bukunya harus ada password peminjaman buku ya. Makanya tadi nanti kita akan praktek ya. Jadi praktek sendiri ya. Saya hanya mengarahkan saja seperti apa cara untuk registrasi, kemudian dapat password untuk peminjaman buku secara mandiri. Nanti yang akan peminjamannya itu dilakukan sendiri oleh adik-adik ya melalui mesin layanan mandiri. Okay. Nah, ini tadi syarat peminjamannya seperti apa? Harus ada KTM ya. Nah, nanti KTM-nya Bu, KTM kan belum ada Bu, belum tercetak. Harus ada nanti namanya MPM-nya. Nah, MPM itu kan wajib sudah harus ada kalau sudah menjadi mahasiswa Unsia. Nah, jadi MPM itulah nanti yang menjadi anggota kita. Jadi dengan MPM tadi sebutkan di MPM-nya ataupun ketik MPM-nya bisa langsung menggunakan mesin Safe Loan Station-nya. Ya, pertama seperti itu. Kalau memang udah ada kartunya wajib bawa kartu KTM. Kemudian adalah sudah melakukan verifikasi KTM dan punya password. Nah, tadi nanti kita melakukan registrasi
secara online ya, menggunakan namanya aplikasi Ulis Mobile ya, verifikasi daftar situ. Kemudian nanti akan dikirim password ke email adik-adik. Kemudian maksimal peminjaman buku sebanyak 7 ya. Nah, saat ini kan kalau peminjaman langsung, jika keadaan normal ya adik-adik, kalau mau pinjam buku secara langsung itu bisa langsung 7 ya. Ambil bukunya 7 langsung pinjam. Nah, kalau untuk saat ini karena kita melakukan peminjamannya secara booking, secara online, jadi peminjamannya itu maksimal 2 dulu. Hari ini 2, kemudian Bu masih perlu lagi nih, besok 2 lagi. Bu masih perlu lagi nih, besok 2 lagi, kemudian tambah 1 lagi. Jadi bisa maksimal 7. Jadi nggak bisa satu hari itu 7 nggak bisa. Jadi harusnya 2 dulu, besok 2 lagi, dan sebagainya. Seperti itu ya. Kalau maksimal boleh 7. Tapi peminjamannya karena pakai booking book ya, pakai aplikasi booking book, dia harus cara 2 dulu. Oke, ini contoh adalah contoh KTM ya. Bagi yang belum ada memang saat ini memang belum ada kartunya. Tapi nanti pada saat peminjaman bisa sebutkan aja NPM-nya. Ya, diketik NPM-nya sudah bisa langsung gunakan mesin peminjaman mandiri. Gitu. Nah, ini itu ada di layar, kelihatan kan itu mesin peminjaman mandirinya, contoh seperti itu kayak mesin ATM di bank gitu loh. Ya. Nah, caranya juga gampang ya, tinggal sentuh layarnya, tinggal touchscreen ya, tinggal klik. Kemudian scan kartu ya. Nanti yang ada kartu tinggal langsung scan kartunya. Bagi tidak ada kartu seperti apa, Bu? Nanti ada bisa ketik nanti kita ada tinggal kita pilih yang manual gitu. Kemudian kita ketik NPM kita. Kemudian nah ini tadi wajib ada password. Passwordnya itu 6 angka. Password itu 6 angka. Jadi password itu angka semua ya adik-adik. Jadi nanti pada saat pembuatan password, misalnya mau ganti password dan sebagainya, itu passwordnya wajibnya sudah angka semua. 6 angka. Tidak boleh dikombinasi. Misalnya Bu, boleh nggak pakai huruf? Nggak bisa masuk dia. Jadi memang kita set bahwa untuk password peminjaman mandiri itu harus angka semua. Nah, angka semua itu tidak disarankan loh 1, 2, 3, 4, 5, 6 enggak. Tapi kalau bisa ya angkanya acak dan itu harus diingat. Tidak boleh lupa. Misalnya Bu lupa password nih, lupa password. Jadi kita harus profesional ya. Jadi passwordnya itu memang harus angka semua dan memang yang kita ingat. Boleh tahun lahir misalnya. Ataupun samakan dengan password PIN ATM boleh ya. Nah, itu terserah adik dan penting harus diingat. Jadi karena setiap peminjaman buku itu harus wajib ada KTM atau ada NPM-nya dan wajib ada password-nya. Karena nggak bisa pinjam buku ya. Kemudian caranya letakkan buku di atas mesin pembaca RFID, kemudian langsung otomatis buku terpinjam karena kita sudah menggunakan teknologi RFID. Kemudian cek dulu buku yang dipinjam, nggak akan muncul di layar nantinya. Kemudian jangan lupa ambil print out slip peminjaman, langsung ada keluar slip peminjaman. Nah, di slip peminjaman itu nanti ada tertera tanggal kembali buku, ya, tanggal kembali buku. Nah, jadi kembali bukunya itu dipinjam selama 2 minggu, kemudian perpanjang lagi nanti menggunakan Ulis Mobile, aplikasi Ulis Mobile dengan lamanya 2 minggu lagi. Jadi lebih kurang 1 bulan loh buku-buku ada di sama kalian yang boleh pinjam. Oke. Nah, ini dia cara pengembalian, foto cara pinjam, cara pengembalian, gampang sekali cara kembalinya. Nah, tadi ini ada mesin pengembalian, letakkan di pad pengembalian. Mahasiswa meletakkan buku yang akan dikembalikan di atas alat pembaca RFID, tinggal letakkan saja. Nah, di sini nanti ada tertulis maksimal 3. Ya, buku bisa dipinjamnya adalah bukunya 5 dipinjam. Ya, mohon dimintakan kepada adik-adik bahwa letakkan 3 dulu. 3, 2, misalnya kok pinjamnya 5. Kalau 7 seperti apa, Bu? Ya, 3, nanti letakkan 1 gitu. Jadi supaya dibacanya, mesinnya membaca itu mudah nanti.
Jadi nggak ada yang failed pada saat kembalian. Jadi kita nggak ragu-ragu. Ini buku udah kembali belum ya? Udah kembali belum ya? Ragu-ragu kan. Jadi sebaiknya ikuti peraturan yang sudah ditetapkan bahwa letakkan maksimal 3 buku. Kemudian letakkan 3 lagi. Letakkan 1. Kalau pinjamnya 7. Ya. Nah, pada saat peminjaman nggak masalah, bisa langsung letakkan 7, tapi saat kembalikan bukunya harus letakkan 3, kemudian 1. Oke. Nah, jika ada denda, nah ini juga pembayarannya melalui mesin debit, mesin edisi ya. Nah, kita ada punya 3 bank, Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Nah, saat ini kalau pada saat normalnya bisa langsung menggunakan mesin edisi di perpustakaan. Nah, sekarang kan kita sedang pandemi nih. Kalau nanti ada buku yang dipinjam, kemudian pas kembalikan ke denda, nah dendanya bisa ditransfer ke ada 3 bank tadi, Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Ada informasi nanti di depan pintu kita, nomor rekening yang boleh ditransfer untuk jika nanti adik-adik ada yang bukunya ada yang terlambat. Ya, 1 hari adalah sebesar Rp1.000 per 1 buku. Jika ada 7 buku, berarti 1 hari Rp7.000. Ya, makanya hati-hati ya, jangan sampai terlambat bukunya. Nah, jika pun, Bu gimana kalau bukunya hilang, Bu? Nah, lapor dulu. Kan ada nanti kalau misalnya hilang, datang bisa lapor, Bu bukunya hilang. Jadi dendanya, jumlah hari dendanya bisa kita blokir. Ya, jadi akhirnya nggak bertambah. Kita anggap bukunya sudah lapor, sudah kita blok dia pada saat dilapor tadi. Kemudian silakan cari bukunya sampai ketemu ataupun mau digantikan nanti bukunya dengan judul yang sama. Kemudian lapor lagi ke perpustakaan. Baru bisa kita proses untuk proses pengembalian bukunya. Oke, nice. Nah, di counter sirkulasi ini contoh tadi ya. Contoh jika nanti pembayaran bukunya seperti ini. Kalau yang terlambat, ya perpanjangan masa peminjaman dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Ulis Mobile. Nah, makanya tadi adik-adik itu kalau mau memanfaatkan perpustakaan mulai dari saat ini ya, itu adalah adik-adik harus sudah mendownload yang namanya aplikasi Ulis Mobile di Play Store ya, melalui Play Store bisa langsung download Ulis Mobile-nya, kemudian bisa manfaatkan ya tadi peminjaman buku, perpanjangan buku dan sebagainya dengan cara sangat mudah dan sangat efektif dan efisien ya. Nah, perpanjangan masa peminjaman dilakukan dengan secara mandiri melalui aplikasi Ulis Mobile. Nah, kalau dulu kan zaman di sekolah kita kalau pinjam buku, kemudian berpanjang bawa bukunya ke perpustakaan, kemudian distempel diperpanjang. Nah, itu kan ngerepotin ya, buku cuma untuk stempel aja perpanjang. Nah, karena teknologi udah canggih, perpustakaan juga ikut teknologi yang canggih, jadi bukunya tetap di rumah, adik-adik tetap di rumah, handphonenya aja yang dipegang, kemudian tinggal klik perpanjang. Jadi bukunya di rak buku, di meja belajar, langsung otomatis terperpanjang sendiri selama 2 minggu tanpa harus datang ke perpustakaan. Canggih kan? Keren kan? Coba, ya. Makanya coba pinjam bukunya, kemudian coba perpanjang. Ya, kapan lagi mau coba-coba perpustakaan ini, mau pakai aplikasi perpustakaan yang keren, ya. Coba mulai setelah ini, silakan nanti download aplikasinya, kemudian booking bukunya, kemudian ambil ke perpus, kemudian setelah 2 minggu silakan perpanjang. Coba, oke? Nah, kemudian jika nanti peminjaman melebihi masa jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sebesar Rp1.000. Makanya hati-hati, ya. Nanti ada di aplikasi kita tuh ada namanya untuk pengecekan buku yang dipinjam. Nah, kelihatan itu buku yang dipinjam apa saja, kapan dan batas temponya, 1 hari temponya, ada di aplikasi namanya Ulis Mobile, bisa dicek ya, tempat informasi buku yang dipinjam. Jadi jangan sampai denda ya adik-adik ya. Oke, pembayarannya tadi pakai mesin mandiri, pakai mesin edisi melalui Bank Mandiri ataupun Bank BRI yang ada di seputar Banda Aceh yang bisa saat ini melakukan layanan ini ya. Yang untuk di luar Banda Aceh, maaf saat ini memang belum ada buku yang bisa kita kirim ya, booking, tapi nggak ada jasa pengiriman ini. Jadi yang ini saat ini kita lain adalah yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya. Oke,
Nah, tadi di layanan pandemi COVID. Nah, masuk nih yang khusus nih. Tadi kan kita berselancar ya, melihat perpustakaan seperti apa normalnya. Tadi sudah saya terangkan juga. Nah, ini adalah selama pandemi COVID. Kita harapkan pandemi cepat berlalu ya. Mudah-mudahan Desember nanti Januari mahasiswa bisa datang ke perpustakaan, bisa kuliah secara offline ya, datang nanti ke Unsia, kemudian lihatlah perpustakaan bisa seperti apa. Nah, ini selama pandemi dulu ya kita share di sini. Apa sih layanan selama pandemi di perpustakaan ya? Itu peminjaman buku melalui fasilitas Booking Book. Nah, tadi aplikasi Booking Book. Nanti kita lihat videonya ya. Bentar ya. Oke, kemudian ada pengembalian buku. Nah, tadi juga itu saja yang bisa kita lakukan layanan. Satu lagi namanya layanan LSS, Literatur Searching Service. Nah, apa sih layanan LSS ini? Nah, kalau untuk adik-adik yang di luar daerah, ya, yang luar daerah nih bisa memanfaatkan ini nih, Literatur Searching Service. Misalnya, Bu, kami butuh buku kalkulus, Bu. Tapi kami nggak bisa pinjam. Cara seperti apa, Bu? Nah, nanti tinggal lihat halamannya aja. Jadi tinggal booking halamannya, halaman berapa melalui LSS, kemudian akan di-scan ya dalam bentuk PDF, akan dikirim kepada adik-adik melalui layanan kita namanya Telegram ya. Nanti LSS ini akan terkonek langsung ke Telegram. Jadi bisa langsung chat dengan petugas di situ. Nah, itu juga kesempatan untuk adik-adik yang ada di luar Banda Aceh untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Ya, untuk buku-buku misalnya perlu buku apa gitu, kemudian nanti akan di-scan-kan oleh petugas perpustakaan, permintaannya melalui permintaan LSS dan aplikasinya adalah melalui Telegram, ya. Nah, kalau untuk fasilitas booking lainnya, Booking Book itu bisa dimanfaatkan oleh adik-adik yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya. Nah, layanannya selama pandemi, jam berapa aja? Itu jam 8.45 kita sudah buka layanan ya, sampai jam 12 ya, kita istirahat dulu. Kemudian istirahat, nanti pintu kita tutup deh adik-adik ya, karena memang sedang sepi nih perpustakaan. Jadi kita ada layanan tutupnya, karena saat ini perpustakaan ada batas-batas yang harus kita terapkan, karena nggak boleh datang rame-rame ke perpustakaan. Kita juga petugas di sini yang hadir juga hanya 50% dari yang 100% yang ada. Makanya ada lain-lainan yang tutup gitu, yang nggak boleh dibuka selama tadi pagi sampai dengan sore. Kemudian siang kita buka lagi dari jam 2 sampai jam 16.30 ya. Nah, kalau untuk proses Booking Book tadi itu kita layani sampai jam 4 sore ya, dia dari jam 10 mulai ngambil bukunya sampai jam 4 sore, kemudian kita close. Oke? Nah, tadi cara Booking Book. Nah, ini dia, kita share video dulu ya. Coba kita lihat videonya ya supaya mudah nanti adik-adik melihat atau cara bekerja nanti. Hai mahasiswa. Sudah di-share. Stop share. Ya, telah mempunyai fasilitas baru yaitu Booking Book. Share. Dengan adanya fasilitas ini, mahasiswa tidak perlu berebutan buku lagi ke perpustakaan untuk meminjam. Suaranya. Sangat cocok pastinya pada saat pandemi seperti ini. Langkah-langkah untuk membooking buku pada aplikasi Wilis Mobile adalah buka aplikasi Wilis Mobile, pilih menu area anggota, klik ikon menu pada pojok kiri atas, kemudian pilih menu opak, ketikkan di pencarian buku yang ingin di-booking. Periksa ulasan buku dan ketersediaan buku. Jika buku tersebut tersedia, maka klik booking buku dan kemudian selesai. Setelah buku di-booking, datanglah ke perpustakaan untuk mengambil buku yang sudah diletakkan di rak sirkulasi oleh petugas.
Lakukan peminjaman mandiri melalui mesin peminjam. Caranya, scan KTM, masukkan password, letakkan buku pada tempat yang telah disediakan untuk di-scan, cetak struk peminjaman, dan selesai. Oke, kembali materi. Oke, adik baik. Nah, itu cara tadi melakukan booking book. Gampang kan? Mudah kan? Nah, sekarang bisa dicoba ya. Tapi nanti mungkin nih karena kita sedang ada materinya, lanjutkan sedikit lagi. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini, buka Willis app-nya. Jadi di handphone ada besar. Jadi di handphone kita ya dari Play Store, buka Willis app, kemudian diinstal. Nah, berikutnya nanti ada pilih menu area anggota, kemudian login dengan username. Ya, login masukkan NIM atau MPN-nya dan password peminjaman buku. Nah, password peminjaman buku ini dapat di mana ya, Bu ya? Pada saat kita melakukan registrasi. Ya, registrasi dulu, kemudian nanti dikirim ke email adik-adik. Kan ada pada saat kemarin itu ada registrasi secara online untuk kegiatan pendaftaran pertama di kuliah di kampus ya dari ICT. Nah, itu datanya langsung terekam ke perpustakaan loh ya. Jadi email yang dikirim itu memang harus yang aktif. Yang aktif artinya yang bisa dibuka kembali pada saat kita butuhkan. Nah, saat ini kan adik-adik sudah membutuhkan namanya email ya untuk membuka password anggota perpustakaan ya untuk pinjaman buku. Nah, jika nanti password kami lupa Bu seperti apa ya, kami nggak ingat lagi email yang kami catat pada saat kami rekam pada saat kami daftar awal. Nah, itu nanti ada semacam tempat bertanya dapat lewat Instagram kita. Ini di akhir ini ada nomor-nomor yang dapat dihubungi untuk minta bantuan. Ada help desk, ada service desk yang akan membantu adik-adik jika nanti ada pertanyaan untuk layanan booking book ini. Oke. Nah, kemudian cari buku yang dibutuhkan melalui menu opak. Contoh tadi kan udah lihat videonya, ya. Nah, kemudian jika tersedia, klik bookingnya. Nah, kemudian di sini buku yang tersedia dilihat juga adalah buku yang tidak sedang dipinjam, ya. Bukunya sedang ready di pelayanan kita tuh di OPEC-nya tersedia ada buku tersedia. Nah, kemudian silakan klik untuk di booking, ya. Nah, buku dipinjam itu nggak bisa untuk di booking, ya. Karena apa? Masih dalam peminjaman teman kita. Termasuk juga nanti buku-buku khusus seperti buku-buku yang ada tanda-tanda tulisannya nanti on reserve, ada tanda nanti untuk koleksi Unsiana, ya, ada koleksi Aceh, itu tersedia itu tidak untuk dipinjam, tapi nanti bisa untuk di booking lewat LSS. Itu adalah halamannya, misalnya saya perlu halaman 12 sampai dengan halaman 25 misalnya, itu nanti akan di-scan-kan, kemudian akan dikirim melalui layanan namanya layanan LSS. Ya. Oke, buku yang sedang dipinjam, buku yang nanti bukan sedang di-booking, ya, nanti datang ke perpustakaan, nanti ambil bukunya, ya. Makanya ini layanannya adalah layanan untuk yang seputar Banda Aceh dan sekitarnya yang dapat menjangkau perpustakaan. Yang bisa datang ke perpustakaan untuk mengambil buku dan dipinjam, ya. Kalau yang tadi yang luar daerah tadi, ada sekali lagi pakai LSS ya. Ya, itu akan disediakan chat nanti ada melalui layanan Telegram kita. Oke. Nah, ini dia layanan literatur searching service. Ini yang tadi ada yang di luar Banda Aceh ya. Ini dia caranya adalah bisa pesan. Apa sih yang dipesan? Itu adalah seperti layanan buku-buku tadi, buku-buku penelitian dosen bisa dipesan di sini. Ya, ini penikmatnya adalah bisa dosen, bisa mahasiswa, peneliti, masyarakat umum, segala macam
bentuk pemustakanya siapa aja, silakan nanti bisa gunakan fasilitas ini. Ya, khususnya untuk bagi mahasiswa Unsia itu layanan adalah gratis, ya, tidak dipungut bayaran apapun untuk layanan LSS ini. Ini jangan lupa klik nanti kalau membutuhkan layanan kami, silakan klik di LSS. Oke. Nah, ini koleksi referensi dan on reserve. Ini buku-buku kita nih. Buku-buku ini yang tidak bisa di-booking, ya. Ada koleksi semacam buku referensi yang ada kalau datang ke perpustakaan Unsia nanti biasanya dilihat yang ada label-label kuning seperti ini. Itu bukunya yang nggak boleh dipinjam, ya. Ada yang label merah, label hitam nanti ada yang labelnya dikasih label warna merah dan sebagainya. Nah, itu memang buku-buku yang khusus yang nggak boleh dipinjam, dibawa pulang. Ya. Nah, contohnya layanan referensi apa saja? Itu ada layanan koreksi buku seperti kamus. Misalnya nanti ada adik-adik mau booking kamus, nah itu nggak bisa di booking ya adik-adik. Karena apa? Karena memang buku ini tidak untuk dipinjam. Ya, oke. Nah, seperti buku undang-undang, atlas, ensiklopedia, handbook, sebagainya, itu juga nggak bisa dipinjam. Itu termasuk dalam koleksi referensi yang bukunya hanya dibaca sebagian saja, tidak dibaca full. Kemudian, nah, tadi belum. Yang balik lagi. Nah, ini. Kemudian ada buku tandon ya, buku-buku referensi book adalah buku-buku teks perpustakaan yang jumlahnya terbatas dan peminatnya banyak atau buku tertentu dan pertimbangan tertentu yang hanya boleh dibaca di tempat saja. Nah, jadi buku referensi ini buku apa aja, buku reserve ini buku apa saja. Bukunya adalah semua buku, salah satunya ada disimpan di ruang reserve. Nah, ini kebanyakan buku-buku teori ya, buku-buku teori yang memang bukunya nggak banyak ya, kemudian tapi peminat tinggi. Nah, jadi 1X-nya itu disimpan sebagai buku cadangan dan dibutuhkan dapat difotokopi atau baca di tempat. Nah, kalau mau booking juga bisa, tapi booking nanti LSS. Karena apa? Karena akan di-scan-kan halaman yang dibutuhkan. Oke. Kemudian koleksi dokumen. Nah, ini juga sama. Dokumen juga nggak boleh kita booking ya. Tadi hanya untuk layanan namanya layanan LSS. Apa saja layanannya? Ada apa saja koleksinya? Statistik, ada laporan tahunan, ada proceeding, berita ilmiah, dan lain-lain. Oke, next. Nah, koleksi Aceh. Nah, ini juga koleksi Aceh. Tadi ada label-labelnya ya, hitam itu nggak boleh dipinjam. Koleksi yang warna pink ini juga nggak boleh dipinjam. Itu merupakan koleksi Unsiana. Apa itu koleksi Unsiana? Adalah koleksi buku teks yang diterbitkan oleh fakultas atau jurusan dalam lingkungan Unsia dan penulisnya adalah dosen Unsia. Nah, ini kalau bukunya lebih dari 1, itu boleh dipinjam. Ada tersedia banyak, misalnya tersedia ada 4, atau lebih dari 1 boleh dipinjam bukunya. Tapi kalau cuma 1, itu hanya boleh difotokopi atau di-scan nantinya. Ya. Kemudian koleksi Aceh. Koleksi Aceh adalah buku teks yang isi bacaannya tentang daerah Aceh, baik itu sejarahnya, ekonominya, sosial budaya, seni, adat istiadat, dan lain-lain, dan penulisnya juga orang lokal. Nah, itu adalah koleksi Aceh. Kemudian buku yang tidak dapat dipinjam, buku ini nggak boleh pinjam, tapi hanya dapat difotokopi saja atau pesannya melalui LSS ya. Oke. Nah, tadi koleksi selain buku-buku ada namanya koleksi majalah nih, majalah ya. Ada jurnal ilmiah di sini, ada buletin, ada majalah, ada koran. Jadi kalau nanti mau baca-baca untuk koleksi seperti ini, ada majalah-majalah itu ada di lantai 3 ya. Itu bisa santai bacanya, itu ada sofa yang disediakan untuk adik-adik untuk baca majalah-majalah yang ada di perpustakaan Unsia. Oke. Nah, kemudian ada layanan namanya koleksi karya ilmiah. Ya, nah ini koleksi tertutup ya. Selama pandemi ini bisa diakses melalui online ya adik-adik, namanya kita bisa akses di portal aplikasi kita, nanti klik di ETD ya, ataupun nanti ada di aplikasi Ulis Mobile kita ada akunnya adalah namanya ETD, tinggal klik kemudian langsung bisa baca skripsi, tesis dan disertasi hasil karya mahasiswa Unsia semuanya. Nah, ini juga nggak bisa dipinjam
Ya, hanya bisa untuk dipesan melalui LSS saja layanannya. Nah, jika layanannya nanti layanan setelah pandemi normalnya itu bisa baca di tempat, tapi saat ini kita nggak buka layanan onsite ya, kita hanya buka layanan online saja. Oke. Nah, kemudian ada layanan digital corner nih. Nah, jadi digital corner di sini layanan apa saja? Ada layanan off campus proxy. Nah, nanti biasanya layanan ini kampus proxy ini digunakan oleh kakak-kakak kelas kita yang mau akses jurnal ya. Jadi dia mau akses kampus proxy, harus ada daftar VN dulu supaya gratis ininya jurnal yang dilanggan gitu. Kemudian ada layanan ETD nanti, misalnya mau upload ETD, ada masalah, silakan ke sini. Kemudian ada CD-room, ruang CD-room yang nanti mau baca CD, misalnya ada buku-buku yang with CD misalnya. Seperti buku-buku, misalnya buku TOEFL ya, itu misalnya dengan CD itu ada. Jadi silakan pinjam, ataupun nanti silakan bisa gunakan fasilitas ini untuk membaca CD-nya. Ya, next. Kemudian koleksi resource kita nih, layanan kita. Nah, ini dia. Ini bisa langsung diakses ya adik-adik melalui HTTP ulis.id. Nah, ini banyak nih ikonnya nih. Mulai dari OPEC, kita ada ETD, ada LSS juga. Ya, tinggal silakan buka portal kita. Ya, di sini semuanya layanan online kita. Jadi yang mau di luar daerah pun bisa manfaatkan ini. Yang untuk layanan online perpustakaan. Termasuk nanti misalnya ada buku yang mau dibaca online, itu ada namanya di OER. Ya, adik-adik tinggal klik saja, ketik judulnya, kemudian misalnya ketik kalkulus, tinggal baca full text, tinggal download saja. Itu ada buku-buku yang dapat dibaca secara online. Oke. Nah, bukunya apa saja? Buku itu dari lokal konten, kalau lokal konten ada, database yang dilanggan, termasuk database open access. Oke. Batu. Nah, Ulis Mobile. Nah, ini tadi nih, ini fasilitas kalau nanti mau menjadi member, ya, menjadi anggota, mau booking buku, mau perpanjang buku, ini wajib harus ada namanya aplikasi Ulis Mobile di handphone adik-adik semua. Ya, ini menu wajib nih ya yang di handphone kalian untuk bisa memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk peminjaman buku. Ya, aplikasi ini berfungsi untuk apa saja? Mulai dari pendaftaran menjadi anggota, ada registrasinya di situ, ya. Kemudian mencari koleksi perpustakaan, ada menu OPEC, online public access katalog, ya. Juga bisa nanti untuk akses namanya OER, atau nanti juga akses namanya ETD, skripsi dan sebagainya. Oke. Kemudian memperpanjang masa peminjaman. Nah, di sini wajib, misalnya, Bu, saya mau memperpanjang buku. Wajib harus ada namanya aplikasi Ulis Mobile di handphone adik-adik semua. Oke. Kemudian tadi juga bisa untuk membaca buku secara elektronik. Nah, ini tadi diunduh di mana? Mulai dari Google Play atau link berikut ini, di bawahnya ada linknya. Nah, ya. Oke, nah, Ulis Mobile, menu OPEC-nya apa saja? Nah, ini tinggal klik untuk mencari buku tercetak di perpustakaan, pilih menu OPEC, klik. Nah, klik di situ di OPEC-nya. Nah, ini adalah untuk cara bagaimana peminjaman buku, booking buku, ya. Bagaimana cara booking buku? Klik di OPEC seperti yang kelihatan di layar. Kemudian ketik contoh matematika. Nah, langsung dia keluar covernya. Ada covernya, judulnya matematika ini, matematika itu segala macam. Muncul nanti banyak judul matematikanya. Kemudian klik di covernya boleh atau judulnya boleh, kemudian memang itu butuhkan, tinggal klik booking. Ya, tinggal klik booking. Sebelumnya harus login dulu. Ya, nggak bisa langsung pinjam di OPEC-nya, langsung klik di OPEC, misalnya nggak ada login, nggak bisa masuk. Jadi wajib harus ada login dulu, masukkan NPM tadi, kemudian masukkan password yang tadi mulai dari registrasi. Kemudian dari registrasi nanti keluar dikirim dari sirkulasi ada passwordnya, dikirim dari perpustakaan, kemudian buka passwordnya, kemudian masukkan ke dalam proses peminjaman atau cara proses booking buku. Ya, masukkan password, jangan lupa. Oke, next. Nah, ini dia caranya. Ya, tadi kan nonton kan caranya kan? Nah, ini cara pendaftaran.
mendaftar menjadi anggota perpustakaan khusus wanita masa usia, pendaftaran anggota cukup dengan pakai Wilis Mobile. Jadi kalau dulu kan datang ke perpustakaan, isi form-form, sekarang nggak ada lagi modul isi form-formnya, kita langsung secara online. Ya, pilih daftar anggota, klik daftar anggota, kemudian masukkan NPM, kemudian klik registrasi. Nah, jika berhasil, akan dikirim password sementara oleh sistem. Nah, tadi makanya password dikirim kemana? Password dikirim ke email. Jadi emailnya kapan Bu? Ada emailnya pada saat adik-adik mendaftar menjadi mahasiswa di Unsia. Kan ada waktu pada saat Osimpus ya bukan ya. Pada saat registrasi di SCT kan diminta data tuh, datanya, ada semua data nama, fakultas segala macam, kemudian sampai ke email. Nah, jadi emailnya harus yang aktif, ya. Jika nanti emailnya lupa, hubungi nanti ada layanan kami yang untuk dapat membantu adik-adik untuk membantu ya membuka password adik-adik ya, jika nanti memang ada bermasalah dengan itu. Oke. Nah, ini dia cara-caranya, langkah-langkah seperti ini ya, tinggal download aplikasinya, kemudian isi tadi NPM-nya, seperti ini caranya, kemudian isi password-nya, kemudian nanti juga bisa ubah password. Udah dapat misalnya nanti dapat buka email, kemudian dapat email nanti dapat password-nya bisa diganti dengan password yang baru, karena memang yang dikirimlah password sementara, angka semua dikirim dari perpustakaan. Adik-adik boleh silakan ganti dengan password yang baru yang mudah diingat ya. Semuanya harus 6 angka. 6 angka wajib, tidak boleh kombinasi dengan huruf karena memang tidak ada di sistem kita bahwa password dikombinasi, enggak. Semuanya harus dalam bentuk angka dan itu 6 angka saja. Oke, contoh seperti ini nanti bisa dipraktekkan. Nah, kemudian area anggota. Nah, tadi ada beberapa macam fungsi ya, mulai dari OPEC tadi kita bisa lihat, bisa booking buku, kemudian bisa baca skripsi lewat ITD, kemudian bisa OIR, seperti ini ada OIR, ada printer ada. Kemudian ada sini ada namanya area anggota. Tadi kan daftar tadi ya. Tadi kan sebelumnya kita daftar dulu jadi member. Kemudian sekarang ini ada area anggota. Fungsinya apa aja fungsi area anggota? Mulai dari menu profil, ya ada menu kita, ada nampak foto. Kalau memang kemarin itu ada foto, ada keluar fotonya nanti. Kemudian riwayat peminjaman, artinya buku-buku yang pernah dipinjam. Nah, kelihatan nanti keluar daftarnya. Kemudian buku yang sedang dipinjam. Nanti kelihatan buku-buku yang sedang dipinjam. Kemudian buku yang di booking. Buku yang sedang di booking juga nanti akan ke situ. Dan kemudian berikutnya ada juga nanti menu penggantian password. Kalau memang mau diganti passwordnya, silakan nanti ganti password dengan yang lebih mudah, ya. Oke. Nah, tadi ini Wilis Mobile. Seperti ini menunya. Untuk melihat yang sedang dipinjam dan masa perpanjangan masa peminjaman, seperti ini contohnya deh ya. Misalnya buku yang sedang kita pinjam, ada kelihatan bukunya. Kemudian nanti di bawahnya, di scroll ke bawah itu ada perpanjangan. Jika belum pernah kita pinjam, ya, jika belum pernah kita perpanjang, dia akan muncul menu seperti ini. Menu yang kedua. Menu kedua itu ada perpanjang. Klik perpanjang jika nanti berminat bukunya mau diperpanjang. Nah, kalau jika udah pernah diperpanjang, itu nggak lagi muncul form seperti ini, form yang perpanjangan nggak ada. Karena apa? Hanya sekali perpanjangan lewat aplikasi. Ya, memang dia sekali pinjam itu selama 2 minggu, kemudian perpanjang lagi melalui aplikasi selama 2 minggu. Jadi 4 minggu loh bukunya ada di sama adik-adik kalau udah pinjam buku. Kemudian jika perpanjang mau batal ataupun mau langsung diklik perpanjang, kalau nggak langsung diklik batal. Kalau pikirannya misalnya nggak jadi perpanjang nih, mau kembaliin aja. Nah, kapan diperpanjang? Itu bukunya adalah jika 1 hari sebelum jatuh tempo. Misalnya bukunya harus kembali tanggal 10, ya. Nah, tanggal 9 sudah siap diperpanjang, ya.
Jadi kalau jika pada saat kembali tanggal 10, perpanjang tanggal 10 itu jadi bermasalah nanti. Bukunya nggak boleh berpanjang, harus dikembalikan dulu. Karena apa? Sebelum jatuh tempo sudah harus harus diperpanjang. Oke? Seperti itu ya caranya. Oke, next. Next. Ya. Nah, ini pencarian buku. Pencarian koleksi cetak yang ada di perpustakaan. Nah, kalau nanti adik-adik datang ke perpustakaan, misalnya sudah pandeminya sudah berlalu ya. Nah, ini lokasi letak buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, lantai 1 buku dengan nomor panggil 00 sampai 39. Itu buku apa saja? Ya, itu mulai dari buku karya umum situ ya. Kemudian buku agama, satu. Kemudian buku apa lagi? Ada buku-buku hukum. Buku ekonomi ada di lantai 1 bukunya. Buku komputer yang ilmu komputer ada di lantai 1 bukunya. Ya. Kemudian lantai 2 ini memang kita bedakan buku, karena perpustakaannya ada 3 lantai. Jadi bukunya kita sebar ada 3 lantai. Kemudian di buku lantai 2 itu buku-buku nomor panggil dari mulai nomor 500 sampai dengan 699. Buku apa saja? Nah, ini buku-bukunya misalnya dari buku matematika, fisika, buku kimia, ya, buku akuntansi, kedokteran, teknik, ya, buku manajemen. Nah, itu ada di lantai 2, ada di lantai yang ya bidang-bidang eksak ya, itu ada di lantai 2 bukunya kebanyakan. Kemudian jurusan bahasa, Bu, ada di lantai 3. Karena bukunya nanti kita gabung dengan buku-buku kesusastraan. Jadi buku bahasa ada di situ, buku mencari buku TOEFL ada di lantai 3, ya. Kemudian ada buku sejarah, buku arsitek ada di lantai 3. Ya, adik-adik termasuk nanti ada buku fiksi, buku novel ada di lantai 3. Nah, itu pembagiannya. Nah, saat ini nanti kalau buku yang di booking, petugas yang ambil. Jadi adik-adik tinggal booking aja, nanti tinggal tunggu bukunya dicarikan, ada petugas, kemudian terima langsung pinjam. Ya, tanpa harus berselancar mencari buku sendiri, tidak. Kenapa? Karena selama pandemi adalah sistemnya sistem tertutup. Jadi petugas yang akan carikan buku, kemudian disimpan di satu tempat, nanti adik-adik datang tinggal ambil di rak yang ditentukan. Seperti itu. Oke? Next. Nah, pencariannya lewat OPEC tadi bisa lewat mobile tadi, juga bisa lewat laptop ya adik-adik ya. Nah, tadi seperti contohnya OPEC-nya nih. Apa tuh OPEC? Online Public Access Catalog ya. Nah, jadi ini di perpustakaan disedia juga OPEC seperti ini. Jadi kalau memang nanti mencari buku perpustakaan, ada OPEC yang bisa digunakan, ada komputer yang bisa digunakan untuk pencarian buku. Hari ini kan langsung bisa pakai mobile aja. Karena pesannya adalah melalui booking dari rumah saja boleh. Ya, ini fasilitas yang jika nanti perpustakaan dibuka untuk umum. Oke, next. Nah, catat apa aja catat nomornya? Nomor panggil buku ada TXB. TXB itu nomor panggil buku, nanti ada ditempel di bukunya, dan juga nomor ini tertera di rak bukunya. Nah, maksudnya apa? 3300151 ini yang ditempel di bukunya nih, di punggung bukunya, sama kayak seperti buku perpustakaan yang ada di sekolah, ya. Kemudian K ini adalah satu nama dari pengarangnya, ya. Kemudian M ini apa? Dari satu judul, dari satu huruf di depan judulnya, seperti matematika, ekonomi, dan bisnis. K-nya adalah pengarangnya, 3 angka pengarangnya. Jadi ini nanti nomor ini yang akan di blok ya untuk dipinjam. Oke. Nah, lihat kesediaan buku seperti ini. Nah, kalau pasar booking nanti dilihat ada yang tertulis on reserve seperti ini. Ini nggak boleh di booking yang tulisan on reserve-nya. Yang boleh adalah yang tersedia seperti ini. Nah, itu memang yang bisa di booking. Nanti jika sedang dipinjam, mohon maaf itu nggak boleh di booking dulu. Karena apa? Karena sedang dipinjam oleh teman kita. Ya, contoh dipilih nih menunya seperti ini. Oke. Kita next. Nah, ini selain dari buku ada namanya juga koleksi artikel jurnal, juga bisa di booking ya, tapi ini untuk LSS ya, LSS, tidak untuk layanan peminjaman secara fisik. Kita kasih pinjam semua bukunya tidak, tapi kita
kita scan nanti artikelnya halaman berapa yang dibutuhkan, nanti akan kita scan dan itu akan dirujuk ke LSS, literatur searching service, ya. Oke. Nah, ini ya contoh artikel jurnal seperti ini. Nah, kalau tadi kita lihat nomor, ya sekarang di sini kalau untuk jurnal berbeda. Ini kita lihat yang kita catat adalah judul jurnalnya seperti ini. Jurnal seperti ini ada jurnal yang judulnya adalah Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi. Sedangkan yang di atasnya adalah judul artikelnya. Jadi nanti yang kita catat kalau ke pasar kita pinjam adalah judul jurnalnya. Nah, kalau pada saat ini layanannya hanya dalam format LSS, nanti tinggal usul aja, tinggal kita klik, kita minta bantuan petugas yang akan mencarikannya. Ya, kemudian bisa di-scan, dikirim ke adik-adik artikelnya. Ya, bisa berapa halaman dibutuhkan, maksimal 20 halaman saja yang bisa kita scan-kan dan kita kirimkan kepada adik-adik. Ya, oke. Nah, ini kontak kami nih, layanan kami. Jika nanti dibutuhkan ada pertanyaan, misalnya perlu informasi lebih lanjut, ya silakan hubungi layanan LSS kita. Itu kalau nanti permintaan artikel, ada layanan LSS di artikel. Nah, tapi untuk layanan bantuan seperti helpdesk itu ada di alamat kita, halaman helpdesk. Bisa tadi Bu, kami lupa password, kami nggak tahu lagi passwordnya, kami nggak bisa buka password dan sebagainya. Itu bisa hubungi kita di layanan Telegram kita, ya, layanan helpdesk, ataupun bisa lewat WhatsApp 0852 60 40 40 50. Nah, ini bisa langsung nanti hubungi kita, ya. Kalau perlu bantuan akan segera direspon, ya, adik-adik. Oke, terima kasih. Sekarang boleh sesi bertanya. Bisa deh kemana? Balik ke